Nah, kalian pernah dengar arthropoda nggak sih? Coba saya minta tolong Clarissa Angelica Natalia. Udah ada di kelas belum? Maaf Bu, Clarissa itu tidak lanjut di UAJ Bu. Oh, oke, makasih infonya. Kalau Clara Vendita Jovika? Iya dok. Nah, Clara, pernah dengar arthropoda nggak? Kalau pernah, kira-kira menurut kamu hewan apaan sih? Contohnya apaan? Iya pernah dengar mengenai hewan arthropoda. Hewan arthropoda itu yang ini langsung aku boleh langsung bilang contohnya atau kayak gimana Ya, dok? boleh. Langsung contohnya aja, nggak usah yang susah-susah. Iya, contohnya kayak serangga gitu, serangga, laba-laba, udang, tipan, kayak gitu. Benar. Oke, terus saya coba satu lagi. Coba, ada nggak Alnardo Tumuamain? Udah dari kelas Alnardo Tumuamain atau? Halo Bu, halo. Ya, apa menurut kamu contohnya? Laba-laba, ya nggak sih? Apa ya? Kaki seribu. Oke, ya udah cukup. Yang kurang lebih berarti sebenarnya kalian udah kebayang lah arthropoda tuh hewan-hewannya apa aja ya. Nah, jadi memang tadi disampaikan oleh Clara maupun Alnardo itu ya nanti contoh-contohnya ada nih di sini. Nah, sekarang saya lanjut ke arthropoda. Ini kan kalau bahasa Indonesia bedanya ada haknya nih. Kalau di kita bahasa Indonesia arthropoda. Nah, sebenarnya itu dari bahasa Yunani yang ada terdiri dari kata arthro sama pod. Nah, arthronya sendiri itu artinya jointed atau ya kalau bahasa Indonesia bersendi-sendi, bisa bersegmen, berbuku-buku, berruas-ruas, yaitu sinonim-sinonimnya. Podnya itu foot ya, kaki, tungkai. Jadi ciri khas arthropodanya ya ini nih, tungkainya ini dia itu berruas-ruas nih, berruas-ruas. Dan ini kan berarti istilahnya ada kayak apa ya, engselnya bersendi-sendi gini antara yang bagian kaki-kakinya. Ini apa pointer saya kelihatan kan ya? Fanny? Kelihatan dong. Oke. Kelihatan dok. Nah, terus kalau arthropoda itu selain khasnya itu yaitu dari namanya sendiri menggambarkan kekasan dari kalau tungkainya itu bersegmen-segmen berruas-ruas. Nah, sedangkan kalau untuk morfologinya atau bentuk tubuh arthropodanya itu secara umum tuh dibagi tiga. Walaupun ada yang dua. Kalau tiga itu berarti ada kepala, toraks atau dada, dan juga ada abdomen. Tapi kalau yang dua biasanya kepala sama toraksnya ini jadi satu. Biasanya disebut cephalotoraks contohnya. Terus ada bagian abdomennya atau perutnya sendiri. Sama ciri khasnya ini yang tadi, ya kakinya berbuku-buku berruas-ruas. Nah, yang jadi ciri khas arthropoda itu apa? Nah, sebentar coba. Saya belum ini ya. Oh, udah di recording nanti jadi. Nah, yang jadi ciri khas arthropoda itu apa? Nah, jadi dia tuh punya pelindung integumen. Kalau di kita tuh manusia integumen tuh contohnya kulit. Kulit. Nah, jadi ini maksudnya kalau arthropoda integumen kulitnya namanya exoskeleton. Nah, dia mengandung kandungan kitin yaitu karbohidrat dan protein. Jadi dia dilindungi namanya exoskeleton arthropoda itu umumnya. Kemudian nah, yang tadi kalian udah sebutin, kan tadi Clara ada nyebutin contoh ada serangga, terus tadi Arnaldo ada bilang kaki seribu, ada juga bilang laba-laba. Nah, yang kita pelajarin itu arthropoda tuh sebenarnya banyak banget kelasnya, tapi yang kita akan yang kita pelajari di materi ini ya tidak seluas itu ya. Kita hanya lebih insekta, arachnida, crustacea, dan centipede maupun millipede. Nah, yang membedakan karakteristik keempat ini adalah nanti kalian bisa lihat antenanya, jumlah seksi atau badan segmen tubuhnya itu maupun jumlah kakinya punya berapa pasang.
Nah, ini kan ada perbandingannya. Nah, kita masuk yang insekta dulu, yang serangga-seranggaan. Nah, paling kalian kalau yang ini kan udah sering pernah lah pasti jumpai, atau ini juga kayak lalat rumah. Contohnya misalnya nyamuk, kecoa, lebah, mungkin kan kalian sering pernah atau minimal pernah lihat lah pasti. Ada juga semut. Nah, saya minta coba Joyce Nidia, ada? Iya, Bu. Iya, Dok. Joyce, Iya. kamu ini coba, menurut kamu dia punya antena berapa pasang nih? Si nyamuknya atau Ya, nyamuk, kecoa, ini kan dia satu kelas nih. Kalau satu Punya- kelas biasanya punya satu berapa? antena. Satu Atau satu pasang. pasang. Nah, ya bener ya nih. Jadi ini antenanya nih sepasang. Ini antenanya sepasang. Nah, ini nyamuk juga nih antena. Ini antenanya kalau yang cowok lebih berbulu, kalau yang cewek tidak berbulu, sepasang juga. Semut juga punya antena sepasang. Nah, segmen tubuhnya itu kalau insekta tuh ada 3 nih. 1, 2, 3. Jadi kepala, dada, perut. Kemudian jumlah kakinya kalau Joyce, menurut Joyce ada berapa pasang nih? Kan kelihatan nih di gambar-gambarnya, persamaannya. Ada 3 pasang. Ya, ini ada 3 pasang. Jadi yang menyamakan ini hewan-hewan ini jadi insekta ya ciri-ciri khasnya itu, sehingga mereka dikelompokkan menjadi satu kelas insekta. Dia punya 3 pasang kaki. Nah, ini ada clue-nya lagi. Sekarang kalau arachnida, coba Vanessa Kosasi, ada? Iya, Dok. Nah, Ada. coba nih. Pernah dengar kan nih ada Black Widow film juga ada nih. Nah, menurut kamu dia punya antena nggak sih nih? Kalau di gambar-gambar ini? Enggak. Nggak punya ya. Terus kalau badannya nih saya kasih tahu aja. Nah, ini kan kalau tadi kayak nyamuk atau lalat jelas ya, kepala beda, dada beda, abdomen beda. Kalau ini kepala sama dadanya jadi satu, nih contohnya kan kelihatan nih. Terus ini ada abdomen atau perutnya. Nah, kalau kakinya deh, menurut kamu ada berapa pasang nih? Kan udah saya kasih contoh-contoh gambarnya jelas nih. Ada berapa pasang? Ada 4, Dok. Nah, iya betul. Jadi kalian udah kebayang ya, kalau insekta tadi punya kakinya 3 pasang. Nah, contoh-contoh hewannya apa aja tadi gambar-gambarnya. Sedangkan arachnida nih, contoh-contohnya hewannya ini dengan ya sama. Ya ini kan kalian ada saya tulis nih laba-laba tapi yang black widow yang beracun. Terus ini tarantula, ya ini sudah saya kasih tahu juga Sarcoptes cabieyi. Ini ukurannya kecil banget ya, jadi ini ada gambar mikroskop. Kalau nggak dilihat di bawah mikroskop ya kalian nggak lihat, nggak bisa kelihatan. Kalau contohnya Black Widow Spider itu gede lah, bisa kalian lihat langsung dengan mata telanjang itu ada minimal seruas jari. Kalau yang tik ini awamnya namanya caplak, lihat aja nggak nyampe 1 ruas jari. Ini kalian udah sering lihat lah, baik itu di film maupun mungkin pernah ketemu juga di lingkungan tempat kalian tinggal, kalajengking atau skorpion. Nah, terus kita masuk ke yang krustacean. Nah, kalau yang kelas krustasea, kalau menurut siapa nih? Daniel Agustinus, ada? Hadir, Ibu. Iya, Daniel. Kalau menurut kamu nih, dia punya antena berapa banyak nih si krustasea? Yang kelas krustasea nih. Cuman ada 1 pasang. 1. Nah, lebih tepatnya ini sih ada 2 nih. Contohnya nih antenula, itu antenanya juga. Terus ini juga ada antenanya. Jadi dia punya 2 pasang. Ya. Yaudah, kalau Ya, Ibu. kakinya, contoh yang ini dah. Yang ini nih jelas banget kan? Ada berapa pasang menurut kamu nih? Kalau kakinya ada 3 pasang, capitnya 1 pasang. 4 dok, Nah. 4, sorry, 4 pasang. Nah, ya jadi capitnya ini kan 1, kakinya 4. Tapi sebenarnya si capitnya itu atau cepelitnya itu disebut first leg. Jadi sebenarnya dia bisa dianggap ini dia punya 5 pasang kaki. Walaupun yang kamu sampaikan tidak salah sih, emang kalau 4 ini yang untuk jalannya dia, kalau yang ini emang buat capit. Tapi ini pun juga istilahnya sebagai kaki. Jadi ciri khasnya dia
punya 5 pasang kaki atau lebih. Nah, kalau kamu ini, menurut kamu ini apa nih? Ini clue-nya ini nih. Bahasa awamnya apa nih? Pernah lihat film ini nggak? Ya, pernah. Apa ini? Plankton. Ya contoh perusahaan saya juga salah satunya ini Cyclops ya. Kalau awamnya ya plankton. Jadi contoh yang termasuk krustasea. Jadi kalian seenggaknya, maksud saya nggak usah sampai tahu detail ini apa, tapi seenggaknya kebayang, oh yang dimaksud kelas ini isinya ini. Yang dimaksud kelas ini isinya ini. Dan kenapa sih mereka selalu sama-sama dimasukin satu kelas ya? Karena punya karakteristik yang bisa disamakan di dalam satu kelas itu. Nah, kalau jumlah segmen tubuhnya ini juga lebih kedua sih. Ini cephalothorax dan ini perutnya. Kemudian kalau yang centipede, millipede, nah ini kan mungkin juga pernah lah lihat kalian. Kalau menurut Vanessa Caroline, ada Vanessa? Ada, Dok. Nah, menurut kamu ini kan kalau ini kiri kelabang, ini kaki 1000. Ya, kalau ini menurut kamu si kelas ini itu kalau jumlah antenanya dia punya nggak antena? Terus kamu punya antena nggak dia? Punya. Berapa? 2. 2 pasang atau 2 biji? 1 pasang. Nah, ya bener ya, 1 pasang nih antenanya. Ini antenanya. Terus jumlah badannya dia itu banyak banget ya. Ini kan bersegmen-segmen nih. 1, 2, 3, 4. Nah, hitung sendiri lah nih. Jadi kalau jumlah segmen tubuh yang centipede, millipede itu banyak. Apalagi ini lebih rapet tuh garis-garisnya, berluas-luasnya. Nah, kalau kakinya, kalau yang ini, 1 segmen tubuh bisa lihat berapa nih kamu? Ada berapa pasang nih per 1 segmen tubuhnya? Kalau yang ini, Vanessa. 16 segmen bukan, Dok? Bukan, kakinya ada berapa pasang per segmen tubuhnya nih? Vanessa. Delapan 18 pasang. Oh, ya kamu ngitungin total ya. Padahal maksud saya yang mudahnya doang. Jadi 1 segmen tubuh kalau ini ada 1 pasang. Saya tanyanya per segmen tubuhnya ini ada berapa pasang, ya cuma 1. Ini kan kelihatan langsung nih 1 segmen sepasang. Nah, kalau yang ini 2 pasang, walaupun ya susah banget nih ngeliatnya saking segmen tubuhnya banyak banget. Jadi walaupun cuma punya 2 pasang kaki per segmen tubuh, tapi karena segmen tubuhnya banyak banget, jadi ya hampir 1000, makanya disebutnya kaki 1000. Ini kelabang nih lengkibang. Nah, ini ya udah berarti yang tadi 4 kelas itu seenggaknya minimal kalian tahu deh apa yang termasuk hewan-hewan yang di kelas itu, ciri-ciri khas secara umumnya aja kalian tahu ya. Kemudian kita masuk, nah ini sih saya rasa nggak perlu lah kalau kalian cara identifikasi sampai detail, tapi kan kalian minimal tahu gitu loh yang tadi, oh kalau kalian nemu hewan yang begini, kalau kalian penasaran atau kalian butuh memang untuk melihat morfologinya, ya salah satunya jumlah antenanya bisa kalian lihat, jumlah pasang kakinya bisa kalian lihat untuk identifikasi. Nah, untuk permukaan tubuhnya yang tadi kan ada di depan tuh, pelindungnya dia exoskeleton. Atau yang lapisan integumen kutikulanya nih di daerah atas exoskeleton yang terdiri dari glikoprotein. Jadi ada yang tadi kitin, itu kan glikogen, karbohidrat, dan mengandung protein. Nah, di bawahnya itu ada lapisan baru epidermisnya, baru bawahnya lagi dermis. Nah, di lapisan dermisnya ini kelenjar yang dermis, dia tuh pada arthropoda bisa menghasilkan feromon. Ya, feromonnya itu ya untuk berfungsi ya reproduksi dia. Misalnya kan dia untuk menarik lawan jenisnya, mengeluarkan ya feromon ini, maupun si kelenjarnya itu juga mengeluarkan bau sebagai ya dalam tanda kutip repelan, itu ya sebagai proteksi si arthropoda ini. Ya kalian mungkin pernah kan di rumah kalau kecoa mati aja tuh baunya kan ada ya, kalau yang hidungnya sensitif terutama bau ada kas-kas gitu. Nah itu sebenarnya juga salah satu dia menghasilkan kelenjar bau-baunya itu ya untuk salah satunya pelindung dia juga gitu. Contohnya juga ada mungkin kayak kutu, kalau ada kutu busuk pernah tahu kalau dibunuh bau banget kan. Nah itu sebenarnya juga sebagai proteksinya dia sendiri. Kemudian
Nah, peranan arthropoda itu apa sih, Bu? Ya mulai peranannya itu banyak range-nya, mulai dari yang merugikan atau mungkin merugikannya nggak sampai yang bikin penyakit, istilahnya cuma bikin ganggu, sampai yang bisa bikin penyakit, bahkan sebenarnya bisa sampai berfungsi bermanfaat untuk kehidupan kita manusia. Kan kita belajarnya peran si arthropoda ngaruh ke kehidupan kita manusia itu apa aja. Nah, kalau yang paling ganggu sederhana ya gangguan atau nuisance itu contohnya misalnya, ini saya kasih gambar ini kan mungkin sering bisa kita temuin ya di rumah. Kayak misalnya pun nyamuk, kalaupun dia nggak gigit gitu loh, kalau gigit kan ya bikin bentol, gatel, kemerahan. Tapi kalaupun nggak gigit aja kan dia sebenarnya juga bikin ganggu gitu. Misalnya kita lagi tidur, hening, nyamuknya nging, nah itu aja udah bikin gangguan. Nah ini maksudnya ini. Terus nih peran nanti akan di next selanjutnya saya akan lebih bahas itu maksudnya apa. Yang kedua kan faktor atau penular penyakit. Nah, seperti kalian tahu, jadi si arthropoda ini kan contohnya terutama yang serangga-serangga tuh paling sering, contohnya nyamuk, lalat, dan ada banyak lagi nih lainnya. Nggak akan saya bahas satu persatu sih, ya cuman nih kalian bisa lihat sekilas nih kan berbagai faktornya, nyamuk, itu caplak, mite itu kayak kutu, atau ini flies tuh lalat. Nah ini berbagai penyakit yang bisa diakibatkan si faktor penular ini, karena dia si faktornya ini bisa bawa si patogen penyebab penyakitnya. Nah patogennya ini bisa bakteri, virus, cacing, protozoa. Nah itu bisa dibawa-bawa sama si arthropoda ini ke manusia sehingga manusia terinfeksi penyakit ini. Nah faktor itu berarti istilahnya dalam tanda kutip mungkin awalnya kayak transporternya gitu yang bawa-bawa agen penyakitnya. Nah, yang bawa agen penyakitnya itu bisa dibagi dua. Dia itu bisa penularnya itu transmisi atau nularinnya baik secara pasif maupun aktif. Ini yang saya contohkan gambarnya ada pasif aktif. Nah, kalau yang dimaksud pasif, nah jadi ini contohnya lalat nih. Misalnya ini lalat hinggap nih di kayak kotoran lah, kotoran tinja atau apa, pokoknya kotoran yang mengandung patogen penyebab diare misalnya. Contohnya patogen penyebab diare kan bisa, contohnya protozoa, kemarin kan udah belajar misalnya Entamoeba histolytica, atau misalnya juga ada bakteri penyebab diare. Nah, di tinja atau kotorannya itu kan mengandung patogen penyebab penyakit. Contohnya misalnya diarenya itu. Nah, kalau si lalatnya ini hinggap di situ, nah kan maka si patogen-patogennya akan ikut nempel-nempel nih. Yang hijau-hijau ini ceritanya patogennya. Penyakitnya nempel-nempel di kakinya. Terus dia hinggap ke makanan yang mau kita makan. Nah, kalau kemakan sama manusia, kan bisa menyebabkan, misalnya ini ada patogen penyebab diare, manusianya bisa apa istilahnya mengalami gejala diare. Nah, tapi ini secara pasif. Nah, ini kalian lihat dulu ada. Terus kemudian kalau yang bawa aktif, contohnya misalnya nyamuk nih. Misalnya nih si orang A. Si orang A ini mungkin yang kalian paling sering dengar hubungan sama faktor penyakit kan demam berdarah atau misalnya DBD. Misalnya nih si A nih ke DBD, kan berarti di darah dia mengandung virus patogen penyebab penyakit DBD, itu si virus dengue-nya. Nah, terus datanglah si nyamuk yang kalian tahu kan Aedes aegypti itu faktor untuk demam berdarah. Datang tuh nyamuknya, terus gigit si orang A ini. Nah, maka pada saat dia gigit, kan dia istilahnya untuk makannya kan ngisep darah. Saat dia ngisep itu, nah patogen si virusnya itu ada yang ikut. Nih, yang hijau-hijaunya ini ada yang ikut masuk ke salivanya dia dan nanti akan masuk ke rongga abdomennya dia. Nah, terus setelah itu dia keliling-liling, nemu si B. Si B terus digigit sama si nyamuk Aedes ini. Nah, pada saat dia pun gigit dan ngisep darah si B, dia akan melepaskan juga si virusnya sehingga si B-nya ini bisa terserang DBD. Ya bukan DBD lah, dengue fever, demam dengue ya bisa. Kalau berdarah itu mungkin DBD bahasa awamnya. Nah, yang membedakan pasif dan lihat. Nah, kalau pasif itu cuma numpang pindah doang. Jadi si patogennya ini nggak masuk ke dalam tubuh si arthropoda atau yang jadi vektornya. Jadi cuma di kaki-kakinya nih contohnya. Jadi istilahnya si lalatnya jadi tukang pindahin doang. Tapi tanpa mengalami contohnya replikasi
ataupun si patogennya tidak mengalami perbanyakan diri di dalam tubuh vektornya. Tapi kalau aktif, dia itu nggak cuman, jadi dia itu masuk ke dalam tubuh si arthropodanya. Contohnya ini nyamuk, dia bahkan masuk dan bahkan si patogennya ini di dalam tubuh nyamuknya bisa bereplikasi. Atau kalau misalnya kalau malaria nanti ada namanya bereproduksi kan, berarti di nyamuk si yang jadi vektor plasmodiumnya itu. Contohnya kan misalnya nyamuk Anopheles kalau pada malaria. Nah, jadi kalau yang beda pasif aktif, seenggaknya kalian udah ada bayangannya. Jadi itu bisa sebagai transporter, tapi transporter bisa sebagai yang pasif atau aktif. Kalau pasif ya nama lainnya dia jadi vektor mekanik. Kalau yang aktif namanya vektor biologis. Nah, dengan berbagai penyakit yang bisa disebabkan, yang melalui penularannya melalui arthropoda, sehingga kan tentu saja kita perlu pengendalian dari si vektornya ini ya. Kalau kita mau mengendalikan penyakit malaria, penyakit dengue atau DBD awamnya sering ngomong, kan berarti si patogen penyebab penyakitnya pun akan tidak bisa menularkan sesama manusia kalau istilahnya nggak ada si serangga-serangga ini yang tukang nganternya gitu, tukang nganter penyakitnya tuh, atau menularkan dari manusia ke manusia. Nah, sehingga pengendalian vektor tuh ada contohnya aplikasi teknik serangga mandul, contoh dengan sinar gamma. Cuman nih nice to know aja, nggak akan saya bahas lebih lanjut karena ini nanti kan kalau nggak salah kalian ada materi khusus pengendalian vektor ya. Nah, tujuan pengendalian vektor itu juga berfungsi untuk yaitu surveillance ya. Kalau kalian di bidang nanti epidemiologi atau pelaporan biasanya dinkes itu atau divisinya itu kan perlu melakukan surveillance. Nah, yang terbaru itu ada namanya, kalau yang saya tahu ada alat buat barcode nyamuk. Nyamuk tuh canggih juga tuh untuk perkembangan surveillance dari risetnya. Jadi itu alatnya dihubungkan ke database yang DNA sequencing-nya tapi yang cuman pendek doang, terus bahkan dihubungkan ke GPS untuk surveillance. Cuman ya kalau di Indonesia saya belum tahu udah masuk atau belum, tapi di luar negeri ini udah mulai dikembangkan. Ini sekilas tahu aja. Jadi maksud barcoding, nah ini ada glossary-nya kalau kalian nanti mau baca. Nah, kemudian selain dia bisa jadi untuk menularkan bawa patogen penyakit, si arthropoda itu juga bisa berperan sebagai host species intermediate atau host species perantara. Nah, contohnya ini adalah yang tadi udah dicontohnya Cyclops, misalnya si plankton ini. Nah, jadi misalnya nih, manusia si A misalnya terinfeksi cacing pita ikan. Cacing pita itu ikan itu di Pilobothrium latum. Nah, ini contohnya hasil kolonosnya atau pemeriksaan di bangkai ususnya ditemukan cacing pita ikannya ini. Misalnya si A ini terinfeksi ini. Nah, di dalam pencernaannya dia itu kan si cacingnya ini akan menghasilkan telur. Nah, telur ini nanti akan keluar bersama kotoran si manusia yang terinfeksi ini. Nah, telur ini yang nanti keluar bersama kotoran kalau masuk ke air, nah nanti dia akan berkembang menjadi korasidia ya. Ini nice to know aja lah, pokoknya berkembang menjadi bentuk ini. Nah, terus di air itu kan ada plankton. Nah, contohnya ya kalau di air tawar ya plankton air tawar, kalau di laut ya plankton yang untuk di air laut. Nah, itu misalnya nih si planktonnya ini kemakan, ketelen si dari korasidianya ini, atau yang perkembangan lanjutan dari telur yang dikeluarkan manusia yang terinfeksi ini. Nah, si planktonnya ini kan nanti akan dimakan ya di dalam rantai makanan, dia akan dimakan ikan yang kecil. Nah, ikan yang kecil bisa langsung dimakan ceritanya sama manusia lain, misalnya si manusia si B, atau si ikan kecilnya ini dimakan lagi sama ikan yang lebih gede. Nah, ini saya contohin misalnya kalau di laut kan salmon, contohnya misalnya salmon. Nah, terus si B misalnya makan salmon. Nah, salmonnya tapi dia misalnya makannya sashimi. Nah, makanya sini saya gambarnya ini contohnya sashimi. Kan dalam kondisi mentah. Nah, dia mengandung ya ini si stadium infektif yang ini dari cacing pita ikan ini. Kan tadi ini dimakan ini berubah bentuk di dalam tubuh dia, terus di dalam ikan juga si yang tadi nikorasi dia juga berubah bentuk menjadi yang ini prosercoroid. Nah, kalau kita makan secara mentah kan istilahnya yang stadium infektifnya ini nggak mati, sehingga kalau ketelen sama si B dan ya nggak otomatis tergantung juga jumlahnya, nah itu si B-nya itu bisa terinfeksi cacing pita ikan. Ya walaupun ya nggak semua sashimi juga itu nanti parno semua orang.
Cuman ya makanya perlu yang salmon yang fresh dan memang udah udah quality check lah istilahnya, karena bisa beresiko salah satunya ini. Nah, jadi dia juga bisa sebagai hostess perantara ya, si arthropoda. Nah, contoh lain, dia perannya apa sih arthropoda? Nah, dia itu berguna untuk forensik. Jadi kalian kalau pernah nonton film CSI, nah misalnya diketemukan mayat atau jenazah terduga pembunuhan, atau maksudnya kayak kematiannya tidak wajar, kayak ini ada kasus kriminal pembunuhan misalnya. Ya kalau di kita di Indo kan sering istilahnya namanya olah TKP, misalnya dilakukan olah TKP. Nah, peran si arthropoda ini apa sih? Jadi banyak sebenarnya, baik itu kutu, ngengat, beetles atau flies, ini lalat, itu tuh berperan penting dalam namanya untuk entomologi forensik. Jadi di sini saya ambil contoh-contoh lalatnya yang punya luar ya, walaupun yang di kita nih juga ada. Ya cuman nama lalat-lalatnya apa itu untuk kalian sekedar tahu aja, nggak usah sampai gimana. Nah, jadi pada mayat atau jenazah gitu, jadi kalau pada apalagi yang misalnya diketemukan nih jenazahnya di kebun atau di sawah, terus kayak ini dugaannya matinya nggak wajar, kayak ada kasus kriminal pembunuhan. Nah, biasanya itu tim forensiknya itu, investigasinya itu juga ada yang ahli serangga, karena salah satu saksi bisunya itu adalah yaitu si lalatnya itu. Jadi pada jenazah atau mayat, kalian kan mungkin pernah nonton film atau apa, dibelatungin lah mayatnya atau itu. Nah, karena pertama kali dia meninggal itu nanti yang akan hewan datengin umumnya adalah ya ini contohnya lalat. Nah, dan biasanya dia itu akan hinggap di yang berongga-rongga, misalnya di mata, di hidung, di telinga. Nah, si lalatnya itu akan numpang di situ dan dia akan meletakkan telurnya. Nah, telurnya itu kemudian kan di jenazah atau mayatnya itu dia akan berkembang jadi larva. Terus kemudian dia akan berubah jadi pupa. Nah, pada saat proses pupa itu kan dia terjadi pergantian kulit. Nah, proses pergantian kulit atau instarnya itu, fase instarnya yang keberapa itu kan nih ada hari-harinya, tukasnya. Nah, ini yang biasanya dijadikan untuk dugaan perkiraan waktu kematian salah satunya. Jadi misalnya diambil, oh ternyata nih dia larva instarnya yang tahap berapa, wah berarti ini kemungkinan dia udah meninggal sekian hari. Nah, salah satunya itu. Jadi dia bisa berperan untuk menentukan kemungkinan waktu kematiannya kapan, dan bahkan juga untuk bisa hipotesis kemungkinan kematiannya orangnya ini ada hubungannya dengan apa. Karena misalnya kan si lalat tuh umumnya dia hanya di rongga-rongga yang tereksposur dengan lingkungan. Nah, kalau misalnya kayak di lubang misalnya genital atau kelamin, itu tuh dia sangat jarang meletakkan telurnya. Kalaupun ada, berarti kemungkinan sebelum kejadian kasus kriminal itu, pembunuhan misalnya, juga terjadi kejahatan seksual. Bahkan juga bisa untuk menentukan kira-kira nih jenazahnya misalnya ketemunya di kebun atau di sawah. Bener nggak sih proses, istilah bukan proses, istilah kejadiannya itu pembunuhannya emang di situ atau itu sebenarnya pembunuhannya di mana, terus dipindahin kemana. Nah, itu bisa yang jadi saksi bisu adalah hewan-hewan yang datangin mayat atau jenazah itu pertama kali. Dan bahkan bisa mengetahui apakah trauma antemortem itu berarti trauma yang terjadi sebelum kematiannya kemungkinan apa. Ini nice to know aja. Terus, jadi dia bisa berperan dalam forensik juga bahkan. Terus peran arthropoda apalagi sih? Bisa buat makanan. Jadi arthropoda tuh kan banyak banget. Cuman yang tadi aja kita dari 5 kelas aja kan contoh hewan-hewannya ya banyak. Tapi kalau benar-benar semua itu banyak banget spesiesnya. Dan memang bahkan FAO ini kan lembaga pangan dunia, kalau kesehatan kan WHO, kalau lembaga pangan dunia FAO pernah ini ada PDF-nya ngeluarin list-list makanan apa aja sih serangga itu yang bisa dimakan dan ada kandungannya apa segala. Nah, yang paling sering dimakan itu salah satu ya ini contohnya kumbang, ulet-uletan maupun ya ini lebah, tawon dan semut. Nah, yang terkenal di Indo nih contohnya ini. Mungkin kalau kalian yang dari daerah mungkin ada yang pernah tahu nih botok. Ini contoh gambar makanan botok tawon. Nah, jadi arthropoda itu bisa dimakan juga karena, dan bahkan lembaga pangan dunia itu ngasih listnya itu nggak salah tahun 2013 ya mulainya. Dan maksudnya pun dianggap penting peranan arthropoda sebagai makanan karena dianggap ya nanti populasi manusia tambah banyak juga.
Terus juga, apalagi mungkin yang negara-negara berkembang atau miskin, yang susah akan asupan proteinnya, lemak, dan lain-lain, sebenarnya serangga itu bisa menjadi sumbernya. Karena dia itu kaya akan protein, lemak, dan juga ada karbohidrat, bahkan ada vitamin dan mineral. Jadi bisa sebagai makanan, ya ini contohnya berbagai goreng-gorengan serangga. Nah, selain dimakan karena diolah, dia juga berperan penting dalam hal makanan adalah yang kita tahu lebah itu kalau kalian udah dari mungkin SD kan juga diajarin lebah itu berperan penting dalam proses penyerbukan ya. Contohnya misalnya tanaman buah-buahan itu kan untuk penyerbukannya itu perlu dibantu oleh lebah. Nah, jadi dia berperan sebagai dalam rantai makanan itu juga penting si arthropoda ini. Terus bisa juga dia untuk bantu diagnosis bahkan. Jadi maksud diagnosisnya dan senodiagnosis. Jadi ini misalnya ini contoh arthropodanya, ini adalah triatoma, walaupun tadi nggak saya bahas dia di bagian mana. Dan kalau kalian lihat kan ini ada beberapa pasang kaki ya, kalian bisa tahu kelas mana. Nah, triatoma ini merupakan vektor penyakit Trypanosoma cruzi. Walaupun memang kalau di Indonesia ini nggak ada, ini umumnya di Amerika Latin. Nah, cuma saya mau kasih kalian gambaran. Jadi si vektor ini pun bisa buat diagnosis. Jadi misalnya nih, si pasien C terduga terinfeksi Trypanosoma cruzi. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa vektornya itu adalah penularnya triatoma. Nah, nanti di tim labnya, triatoma yang steril, yang tidak mengandung patogen penyakitnya, itu nanti disuruh malah gigit pasien ini, si C. Nah, terus setelah itu, si triatoma gigit ini nanti ya lanjutan proses lab dilakukan kultur arsenik. Nah, kalau positif, nah berarti si pasien ini benar terinfeksi Trypanosoma cruzi. Nah, jadi seperti itu maksud senodiagnosis. Dan kalau kultur arsenik maksudnya itu kan tadi yang si triatoma akan diproses di lab, di kultur, itu hanya berisi satu spesies aja karena kan kita duganya dia tadi hanya terinfeksi oleh yang ini Trypanosoma cruzi. Cuman senodiagnosis ini pun juga sudah mulai agak ditinggalkan, maksudnya nggak terlalu booming juga karena ya sekarang pemeriksaan molekuler pun sangat berkembang pesat. Jadi maksudnya tidak perlu sampai harus diagnosis dari vektornya ini. Terus contoh peran lain. Nah, jadi mulai dari tadi yang saya bilang cuman bikin ganggu-ganggu doang sampai bisa bikin ya nyebabin penyakit ke manusia. Contohnya skabies. Kalau bahasa awamnya mungkin gudikan, orangnya gudikan. Biasanya itu misalnya contohnya pesantren-pesantren. Nah, itu akibat apa sih? Akibat ya ini si Sarcoptes scabiei ini. Contohnya ini misalnya di telapak tangannya digigit, di sela-sela jarinya tuh terutama ya ada lesi-lesi ini. Dan bahkan kalau saking itu gatel, kadang kan bisa sampai menyebabkan infeksi sekunder, kadang bernanah segala. Jadi bisa menyebabkan penyakit skabies. Terus yang kedua, arthropoda bisa bikin rinitis alergi, asma, eksim, atopik. Yang alergi-alergi, kok bisa sih? Nah, salah satunya ini adalah si tungau debu rumah. Tungau debu rumah tuh si Dermatophacoides. Nah, itu biasanya tuh ada di, kayak contohnya di kasur, bantal. Nah, ternyata dia itu di situ tuh tempat hidupnya dia dan bahkan dia tambah banyak bereproduksi di sana. Nah, mungkin kalau kita yang tidak ada kecenderungan alergi ya kalau nggak jumlahnya banyak-banyak amat ya maksudnya nggak bikin ganggu apa-apa gitu. Tapi kalau ada orang yang benar-benar sensitif atau cenderungan alerginya tinggi, nah itu kadang bisa menyebabkan yaitu kok tiap kali tidur kumat gitu, gatel-gatel, atau misalnya rinitis itu kan kayak apa ya, kayak flu, meler terus gitu. Nah, curiganya ada apa jangan ada si hewan ini. Makanya perlu biasanya kalau orang dengan resiko alergi tinggi itu mesti rajin-rajin ngevakum tuh, apalagi juga nggak boleh kayak karpet-karpet gitu, nggak boleh karena biasanya si ini bisa numpang di situ. Dan bahkan ini secara makroskopik atau mata telanjang nggak bisa kita lihat, dia itu ya baru kalau di bawah mikroskop baru kelihatan saking kecilnya. Contoh lain ada juga bisa menyebabkan namanya penyakit itu adalah demodisidosis. Nah, demodisidosis itu apa sih? Nah, contohnya ini ya istilahnya kalau bahasa awamnya kutu bulu mata. Nah, jadi misalnya ada orang tua yang faktor kebersihannya terabaikan, misalnya di
tidak kurang terawat, atau misalnya ada yang extension bulu mata tapi nggak pernah dibersihin. Nah, itu bisa terserang si kutu bulu mata ini dan membuat bulu matanya itu mudah rontok. Dan kalau dicabut untuk diperiksa, ini di bawah mikroskop nih ada si hewannya, ini rambutnya, ini hewannya. Nah, ini namanya sih demodexnya. Terus bisa bikin apa lagi sih penyakitnya? Contohnya miasis. Miasis itu istilahnya karena ada investasi larva, jadi terinfeksi larva lalatnya. Jadi misalnya ada luka nih, terus biasanya sih awalnya dimulai dari ada minimal lesi atau luka lah, terus mungkin higienitasnya atau kebersihannya kurang, atau mungkin ya amit-amit nggak sengaja tuh lalat numpang di situ, terus dia menetaskan telur, kan dia akan berubah menjadi jadi ada larvanya. Nah, ini kalau misalnya kulitnya dieksisi dikit, dikeluarin, nah ternyata ada larvanya, itu namanya miasis, contoh. Terus ada juga namanya tumiasis, ya ini contoh gambarnya, walaupun saya nggak akan nice to know aja lah kalau untuk kalian. Ini tumiasis. Kemudian juga ada nih yang tadi gambar di depan, yang tik atau caplak, nah itu bisa bikin paralisis. Jadi kalau misalnya digigit nih, misalnya tangan kirinya ya efek gigitannya kan bikin merah, gatel, tapi juga bahkan bikin paralisis. Paralisis itu kayak lumpuh sementara gitu loh di bagian sininya. Jadi bagian yang di area digigit. Dan juga bisa bikin penyakit fobia. Fobia itu kan termasuk ke penyakit juga. Kan ada orang yang fobia, entomofobia itu fobia terhadap serangga-seranggaan. Ya ada yang takut tarantula atau kecoa. Nah, itu contohnya. Yaitu sebenarnya fobia itu kan bisa pelan-pelan disembuhkan juga. Terus, nah tadi yang kalian lihat, penyebab penyakitnya itu bisa akibat si arthropodanya ini langsung berhubungan dengan kita dan menyebabkan penyakit. Nah, ada juga berdasarkan mekanismenya. Jadi berdasarkan mekanisme si arthropoda ke kita, apakah dia gigit, nyengat. Nah, itu setelah dia misalnya gigit ataupun nyengat, kan dia itu juga tadi yang ini. Dia itu kalau pada yang mungkin tidak beracun atau misalnya contohnya digigit oleh serangga apa, kalaupun reaksi alergi, biasanya kan ada reaksi alergi atau inflamasi, itu kalau yang ringan. Tapi kalau misalnya reaksi alerginya yang berat, apalagi pasiennya cenderung alergi, nah itu bisa membahayakan juga. Nah, selain itu setelah si serangganya ini menggigit atau menyengat, kan dia juga pada beberapa serangga itu memiliki bisa dalam kurung venom. Nah, dia akan mengeluarkan si venomnya itu, atau mungkin kadang ada juga nyebutnya kayak awamnya beracun. Nah, si racunnya itu kan akan masuk ke jaringan hospes dalam tubuh manusia, dalam hal misalnya manusia yang digigitnya, sehingga bisa menyebabkan penyakit atau bahkan menyebabkan kematian. Nah, contohnya berdasarkan mekanisme, jadi si serangga-serangga atau arthropoda ini, termasuk nih contohnya kalajengking, ada yang dia itu cara mekanisme ke manusianya itu melakukannya, ada yang gigit. Kalau yang biters tuh penggigit, contohnya ini yang black widow spider. Kemudian ada yang nyengat, stinger, ya paling sering kita dengar lebah lah aduh nggak pernah, saya sih pernah sih disengat lebah. Wah itu kan hampir bener-bener, aduh nggak enak banget lah. Terus ya kalau scorpion ya ini mah bahaya, beracun juga. Terus ada yang sifatnya juga menusuk terus baru ngisep ya, contoh-contohnya ya ini. Ada lalat, ada beberapa lalat itu yang tipenya nggak cuma, kalau lalat rumah sih bukan yang penghisap ya, bukan yang sampai penghisap darah dan lain-lain, tapi kalau beberapa lalat yang jadi faktor penyakit yang tadi ada di tabel itu ada yang sifatnya bahkan menghisap darah. Kalau nyamuk juga sama, dia termasuk setelah nusuk terus dia ngisap. Nah ini contoh kalau kalajengking. Kalajengking juga sifatnya ini yang tadi, dia menyengat dengan si bagian daerah sini namanya telsonnya, dan di sininya itu ada kelenjar venomnya. Nah, akibat mekanisme ini ke kulit kita manusia, kan itu juga bisa menyebabkan penyakit, yaitu mulai dari reaksi alergi yang tadi saya bilang, mulai misalnya merah, bengkak, nyeri, dan lain-lain. Kemudian peran arthropoda lain apa sih? Juga bisa untuk terapeutik, jadi istilahnya untuk pengobatan. Nah, contohnya apa? Adalah terapi untuk bersihin luka.
terapi debridement dengan menggunakan larva lalat. Nah, ini ada contohnya adalah larva lalat Lucilia sericata. Ini dari papernya. Jadi pada kondisi kulit yang misalnya amit-amit nekrosis, gangren, dan kondisi seperti itu, baik itu misalnya pencetusnya karena Brugger disease atau misalnya karena diabetes. Nah, kalau yang parah itu kan banyak jaringan busuk atau jaringan nekrotiknya. Nah, itu nanti yaitu dipakai pengobatannya dalam kurung terapi debridement lukanya dengan pakai larva lalat. Nah, nanti kan akan dimakan-makan itu jaringan yang didigest dengan berbagai kandungan yang ada di larvanya itu lalat, maupun di sini saya nggak akan bahas detail ya. Nah, itu nanti bisa buat bantu bersihin lukanya, dan beberapa contoh lukanya ini yang bisa dengan menggunakan maggot debridement terapi nih contohnya nih. Ini saya ambil dari paper ini. Ya, walaupun kalian nggak usah tahu detail, ya nice to know. Jadi, oh ternyata arthropoda tuh guna juga ya, selain nggak cuman bikin merugikan, tapi ada gunanya. Terus fungsi yang lain, terapeutik yang lain, jadi dia itu bisa, jadi pada kandungan yang tadi itu fenomnya, di saluran yang fenomnya itu, dia itu mengandung senyawa alami yang bisa nanti buat pengembangan obat yang potensial dari bahan alami. Nah, contohnya adalah kan kalau fenomnya arthropoda itu, yang salah satu yang terkenal tuh kalajengking. Ada kalajengking tuh yang mahal banget. Nah, cuma yang saya mau kasih tahu adalah, jadi si arthropoda itu punya namanya kelenjar fenom. Nah, fenomnya itu baik itu untuk, kalau dari sisi arthropodanya ya untuk dia perlindungan dari musuh-musuh predatornya dia, maupun untuk dia predasi dia sendiri buat nyari makan. Nah, efek dari fenom berbagai arthropoda itu sangat bervariasi. Nah, selain itu komposisinya tuh juga macam-macam. Nah, tapi ini yang saya highlight contohnya peptida maupun enzim ini adalah yang contoh-contoh yang dikembangkan, udah banyak mulai paper-paper juga kalau kalian baca penelitian itu yang untuk pengembangan biofarmaseutika. Jadi untuk jadi senyawa-senyawa alami yang ditemukan dari fenom arthropoda ini untuk pengembangan obat-obatan. Nah, contohnya ini yang bisa ada enzim hyaluronidase maupun ada misalnya peptidanya antimikrobal peptida. Nah, bahkan yang namanya antimikrobal ya jelas buat pengembangan contohnya ya antibiotik dan maupun antimikrobal lainnya. Nah, ini saya kasih sedikit gambar. Ya, ini contohnya kalajengking. Nah, kalian tahu nih tadi bagian ini namanya telson. Nah, yang di bagian yang di sini ini yang tadi kayak ada bulat terus baru kayak runcingnya itu. Nah, di sini yang bulatnya itu ada kelenjar fenomnya. Nah, itu kalau misalnya diekstraksi, ambil cairannya yang dari situ. Nah, itu kalau nanti ya dengan berbagai perkembangan teknologi sekarang ya istilahnya omik maupun ya istilahnya untuk sequencing DNA-nya itu kalau diproses di lab, nah itu nanti bisa buat mengetahui untuk fungsi-fungsi senyawa alaminya itu untuk manusia, untuk pengembangan obat-obatan bisa apa aja. Walaupun saya nggak akan bahas detail cara atau apa-apanya segala di sini, tapi seenggaknya kalian punya gambaran, ada gunanya juga gitu loh. Nah, ya ini contoh yang kalajengking mahal nih. Jadi walaupun dia itu kalau amit-amit ada orang yang terkena ini fenomnya ini karena dia mematikan sekali karena dia mengandung neurotoksin dan kardiotoksin. Jadi dia itu bisa menyebabkan gangguan jantung maupun pernafasan. Jadi bisa istilahnya tingkat kematiannya tinggi kalau terkena. Tapi di sisi lain dia tuh juga karena dia bisa menyebabkan nekrosis, nah atau kematian jaringan, sehingga sebenarnya dia potensi juga untuk pengembangan obat tumor karena untuk istilahnya mematikan sel tumornya contohnya. Dan ada juga penelitian lain untuk pengobatan lain. Nah, jadi seenggaknya dengan ini kalian tahu. Jadi kan sekarang kita tahu berbagai perkembangan ilmu omik tuh sekarang lagi booming. Ya contohnya baik genomik, epigenomik. Nah, mungkin kalian di farmasi kan juga akan diajarin baik itu sampai proteomik, sampai metabolomik ya, omik semua. Nah, jadi itu kalaupun dulu mungkin arthropodanya hewannya mesti diambil terus dibunuh, dibejek-bejek baru diekstraksi. Nah, kalau sekarang mungkin
yang kemungkinan tahu misalnya kayak tadi kan kalajengking misalnya di bagian venom gland-nya itu ada yang bisa diekstraksi ya cukup tanpa harus mematikan si kalajengkingnya. Bisa kalian ambil sedikit bagian dari tubuhnya itu saja bisa kalian untuk pengembangan. Contohnya dalam hal misalnya pengembangan obat di bidang industri obat. Nah, jadi dari yang tadi saya sampaikan, saya setidaknya ingin memberikan gambaran ke kalian arthropoda itu peranannya apa aja sih, mulai dari yang merugikannya mulai dari yang ringan sampai yang bagaimana, maupun dari dia fungsinya juga sebagai penular penyakit sampai bahkan dia sebenarnya ada manfaatnya.